Halo anak-anak kami, berjumpa lagi hari ini ya, kita dalam pembelajaran matematika. Nah, saya harap anak-anak kami semua dalam keadaan sehat semuanya di rumah. Begitu pula saya juga dalam keadaan sehat ya. Nah baik, hari ini kita akan belajar matematika. Mari mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak kami, hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Yang mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai transformasi geometri ini ya. Nah, kalau kita mendengar kata transformasi itu kita ingat seperti film Transformer ya kan, ada perubahan gitu kan, yang tiba-tiba dia punya kekuatan yang luar biasa gitu kan. Itu nah, Transformer itu seperti ada perubahan gitu kan. Nah, kalau misalnya transformasi pada geometri tentu ada kata transfor di situ, berarti ada perubahan juga. Perubahan pada geometri. Nah, makanya transformasi geometri itu dapat dikatakan juga nanti perubahan posisi, titik ataupun ukuran pada bidang geometri ya. Maka nanti akan ada hubungannya dengan titik, ordinat dan juga absis gitu ya. Nah, oke, apa saja jenis-jenis daripada transformasi itu? Nah, jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah translasi atau disebut juga sebagai pergeseran. Lalu yang kedua disebut sebagai refleksi atau disebut juga sebagai pencerminan. Yang ketiga itu adalah rotasi. Lalu yang keempat itu adalah dilatasi atau yang disebut juga dengan perkalian. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah yang pertama, jenis pertama yaitu translasi. Nah, apa itu translasi? Translasi tadi sudah saya katakan disebut juga dengan nama pergeseran. Nah, kalau definisinya secara matematis, misalnya ada sebuah bilangan X, Y, A, dan B. Maksudnya ada 4 bilangan yang mana keempat bilangan ini adalah bilangan real. Nah, itu kesepakatan pertama. Apabila translasi titik, misalnya ada titik A, yakni dengan absis dan juga ordinatnya itu X, Y. X adalah absis, Y adalah ordinatnya. Lalu dia digeser sejauh A dan sejauh B, gitu ya maksudnya. Maka nanti absisnya tadi, si X tadi digeser sejauh A dan si ordinatnya tadi, si Y-nya tadi digeser sejauh B. Maka diperoleh nanti titik yang baru. Titik yang baru itu adalah translasinya. Titik yang baru itu, tadi kan titik lamanya itu titik A. Maka titik yang baru itu atau translasinya itu disebut sebagai A-aksen. Itu nanti ordinat dan absisnya akan berubah. Maka absisnya nanti tidak lagi X, melainkan X ditambah A. Dan untuk yang namanya ordinatnya itu tidak lagi Y, tapi Y ditambah dengan B. Oke, nah langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh translasi itu dalam bentuk notasi supaya kamu lebih mudah memahami ya. Kita masuk ke dalam bentuk matematisnya. Nah, misalnya translasi katanya A dan B. Translasinya itu A dan B. Berarti nanti kamu translasikan si X dan si Y-nya itu ke A dan B. Oke, secara notasi dapat dilambangkan dia seperti ini. Tadi kan sudah saya jelaskan. Misalnya ada titik A dengan ordinat dan absisnya itu X, Y. Ditranslasikan. Nah, ditranslasikan A, B. Maka nanti A aksennya itu atau titik yang barunya itu menjadi X tambah A, ya kan, X tambah A, Y tambah B. Gitu ya. Oke, supaya lebih mudah kita pahami, masuk ke contohnya saja langsung. Contohnya nih, misalnya tadi titik yang A itu adalah 2,3. Dengan ordinatnya berarti di sini adalah 3, lalu absisnya adalah 2. Lalu ditranslasikan sejauh 7, 8. Oke ya, maka A-nya 7, B-nya 8. Maka disuruh kamu menentukan A aksennya atau pergeserannya. Bisa langsung kita jawab yakni dengan 2 tambah 7. Seperti tadi, X-nya 2 tambah A-nya 7. Berarti 2 tambah 7. 2 tambah 7 itu adalah 9. Maka nanti sekarang absisnya itu menjadi 9. Dan untuk ordinatnya tadinya 3, menjadi 3 tambah 8. 3 tambah 8 sama dengan 11. Maka A aksennya itu adalah 9,11. Tadi yang semula titik awalnya itu 2,3 mengalami pergeseran menjadi A aksen 9,11. Mudah ya? Nah, begitu saja dia nak. Tinggal kamu jumlahkan saja dia titiknya. Lalu bagaimana kalau misalnya dia bertemu dengan titik yang di kuadrannya itu ada di kuadran yang negatif, yakni kuadran 2 dan kuadran 3 ya. Nah, coba kita lihat. Misalnya titik B itu katanya 1,7 nih.
maksud saya negatif 1,7. Lalu katanya ditranslasikan 4,4. Ya, maka nanti B aksennya itu menjadi minus 1 tadi ditambah 4, maka hasilnya adalah 3. Dan 7 ditambah 4, maka hasilnya 11. Nah, yang semula tadi B-nya itu adalah minus 1,7, maka pergeserannya atau translasinya itu menjadi 3,11. Oke, nah itu saja yang mau saya paparkan mengenai translasi. Kita akan perkuat lagi nanti di diskusi dan juga latihan soal kita. Memahami pembelajaran yang sudah saya paparkan tadi. Nah, saya harap anak-anak kami semuanya dapat memahaminya ya. Dan tidak patah semangat juga untuk tetap mengulangi dan belajar kembali di rumah. Oke ya, nah sampai jumpa anak-anak kami untuk pertemuan pembelajaran matematika berikutnya ya. Tetap semangat dan tetap salam sehat. Dah.